Oke, saya sambil tulis ya, biar cepat. Hari ini kita belajar penggunaan do ataupun does. Kita akan bahas ini karena ini adalah dasar dari salah satu dasar dari grammar ya. Pemahaman dasarnya. Pemahaman dasar. Oke, do itu atau does, apa sih artinya? Oke, kita mulai dari artinya dulu ya. Arti dari do atau does. Pertama, artinya itu mengerjakan. Mengerjakan. Kemudian yang kedua, arti lainnya apakah, untuk bertanya ya. Nanti diberi contoh. Berikutnya, untuk menyatakan tidak ataupun melarang ya. Di sini pakai not ya. Contohnya don't atau doesn't. Makna berikutnya untuk menyatakan kesungguhan. Kesungguhan. Nah, ini arti dari do atau does ya, ada beberapa. Sekarang kita langsung ke contohnya aja. Misalkan yang artinya mengerjakan. Do I, yang gampang dulu ya. I do my homework. Saya mengerjakan PR. Kemudian untuk bertanya, apakah kamu, do you do your homework? Nanti aku tulis artinya ya. Apakah kamu mengerjakan PR? Yang ketiga, menyatakan tidak. Misalkan, I don't do my homework. Arti yang berikutnya menyatakan kesungguhan, misalkan I do love you. Yes. Saya benar-benar menyintai kamu. Nah, aku tulis saja artinya sekalian ya, biar jelas ya. I do my homework. Ini arti pertamanya mengerjakan. Saya mengerjakan PR. Saya mengerjakan PR. Sini lah biar enggak itu ya. Nah, kemudian untuk bertanya, jadi dari mengerjakan dia berubah artinya kalau di depan ya. Kalau bahasa kita tuh menanya, apakah kamu, apakah dia, nanti dia pakai does nanti berikutnya ya. Do you do your homework? Apakah kamu mengerjakan PR? Apakah kamu mengerjakan PR? Apakah kamu mengerjakan PR? Do you do your homework? Nah, di sini kan ada dua do ya. Ada do juga, ini do juga. Tapi artinya dia beda ya. Kalau di tengah dia kata kerja, kalau di depan dia menjadi kata tanya, apakah. Nah, itulah bedanya bahasa Inggris dengan struktur bahasa Indonesia ya. Contoh berikutnya, don't, menyatakan tidak. I don't do my homework. Saya tidak mengerjakan PR. Saya tidak mengerjakan PR. Mungkin lagi bete dia. Berikutnya, menyatakan kesungguhan.
Kayak I do love you. Saya sungguh menyintai kamu, menyintaimu. Nah, jadi ada dua kata kerja, ada do, ada love. Tapi do di sini bukan kata kerja, tetapi menyatakan sungguh-sungguh, meyakinkan ya, to convince something or someone. Lalu bagaimana kalau yang does? Nah, does ini digunakan untuk orang ketiga. Orang ketiga itu adalah orang yang kita bicarakan, kita omongin. Nah, kita misalkan ngomongin si ini nih, si Udin nih misalkan nih. Udin bisa juga dia ya, dia itu he. Misalkan Udin tidak mengerjakan PR. Aku ganti pen dulu ya biar agak gede ya. Udin tidak mengerjakan PR misalkan. Udin doesn't do, karena dia laki, his homework. Nah, ini contohnya. Udin tidak mengerjakan PR-nya. Oke. Nah, itulah dipakai does. Kemudian kalau bertanya gimana? Apakah dia? Nah, dipakailah does. Does Udin atau he, boleh pakai he ya. Does he, does Udin do his homework? Okay. Does Udin do his homework? Kalau ya, Udin mengerjakan PR. Yes, he does his homework. Tapi untuk catatannya, di beberapa realita ada yang menggunakan he do, he don't gitu ya. Tapi itu jarang. Atau ada istilahnya tuh, ada istilahnya. Seperti di lagu-lagu ada ya, kayak she don't care. Kemudian adalah beberapa ditemukan, cuman jarang. Tapi kalau yang benarnya sebetulnya seperti ini ya. Oke, aku artikan dulu. Udin doesn't, ini pakai do-nya kurang ya. Nah, buru-buru. Nih, he doesn't do. Oke. Apa-apa, mistake makes perfect. Oke, close di sini dulu capnya ya. Nah, ini ya. Udin doesn't do his homework. Doesn't do his homework. Ada dua nih, ada do. Tapi ini doesn't menyatakan tidak, ini mengerjakan ya. Udin tidak mengerjakan PR. Bandel si Udin ya. Nah, ini contoh doang. Udin doesn't do his homework. Kalau saya tidak, I don't do my homework. Udin doesn't, I don't. Nah, itu ya. Jadi does itu untuk he, she, it, that nanti ditulis di belakang sama aku. Kita dari yang singkat-singkat dulu contohnya. Kalau bertanya terus gimana? Apakah dia? Apakah Udin? Does Udin do his homework? Apakah Udin mengerjakan PR? Apakah Udin mengerjakan PR? Apakah Udin mengerjakan PR? Does. Oke. Okay. Does Udin mengerjakan, does Udin do his homework? Oke. Okay. Kalau misalkan ya, dia mengerjakan PR kok. Iya. Dia mengerjakan PR. Dia mengerjakan PR. Nah, gitu ya. Jadi perbedaannya cuman itu. Do dengan does artinya sama, tapi penggunaannya beda.
Jadi kalau do untuk I, you, we aku tulis ya di belakang bentar ya. Nah, semoga ini paham ya keterangan ini. Jadi sebelum lebih jauh kita maknai dulu, pahami dulu clearly dengan jelas. Ini artinya apa sih, terus untuk apa. Nah inilah artinya ya. Mengerjakan apakah tidak, jadi dia berbeda arti. Nah untuk apa aja do atau does itu kita di belakangnya ya. Jadi kalau subjeknya misalkan I, pakai yang biru ya biar jelas ya, biar gudul ya gitu. Kalau misalkan subjeknya I, saya, kemudian you, kemudian we, they. Nah ini semua menggunakan do ya. Kalau dia, she, he, it, that, this. Nah semua ini menggunakan does ya. Misalkan she doesn't, he doesn't, it doesn't, that doesn't. Nah inilah formatnya yang harus dilatih ya. I do, you do, we do, they do. She does, he does, it does, that does, this does. Kalau setelah kita paham ya arti maknanya, tinggal kita banyak berlatih, banyak menulis kata, banyak baca juga ya penggunaan do. Oke, contoh lainnya ya. Misalkan I don't care, saya tidak peduli. I don't care. You don't care. You don't care. Kamu tidak peduli. Kemudian contoh yang lainnya misalkan we don't go. Kita tidak pergi hari ini. Misalkan today. Oke. Contoh lainnya they don't come here. Nah, kalau misalkan yang he, dia pakai does. Ini buat contoh-contoh aja ya. Misalkan she doesn't care. Dia tidak peduli. Dia juga begitu, he doesn't care. It doesn't rain, misalkan. Hari tidak hujan. It doesn't rain. Kemudian that doesn't mean anything. That doesn't mean anything. Itu tidak berarti apa-apa. Ya. Kemudian misalkan lagi this doesn't, sama misalkan that doesn't mean anything. This doesn't mean anything. Nah ini contoh-contoh dulu aja ya. Nah seperti gini wajib dilatih ya. I don't, you don't, we don't, they don't. I don't care, you don't care. We don't go today, misalkan they don't come here. Kalau orang ketiga, she doesn't care, he doesn't care, dia tidak peduli, dia tidak peduli. Saya artiin dulu ya, biar agak jelas. Kan, I don't care, saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Oh, ini rada kecil, biar kelihatan ya. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Kamu tidak peduli. Kamu tidak peduli. Ya. Ada peduli, ada peduli. We don't go today. Kami tidak pergi hari ini. Kami tidak pergi hari ini.
Mereka tidak datang ke sini. Mereka tidak datang ke sini. Tidak datang ke sini. Oke. Berikutnya she doesn't care. He doesn't care. Ini sama artinya ya. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Hanya kalau bahasa Inggris beda ya. He, dengan she itu he laki, dia. Kalau she itu misalkan ini cewek, misalkan ya pakai anting ini. Kemudian ini he, dia. He doesn't care, dia tidak peduli. It doesn't rain. Nah, kata it ini bisa berarti hari ya, cuaca. Banyak nih it. Nanti di sesi berikut, beberapa video ke depan akan dibahas juga soal it ya. It doesn't rain, hari tidak hujan. Hari tidak hujan. Okay. That doesn't mean anything. Itu tidak berarti apa-apa. Itu tidak berarti apa-apa. Oke, this doesn't mean anything, sama, cuman bedanya ini ya. Ini tidak berarti apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Oke, tulisannya jadi tambah ini. Oke, nah inilah ya perbedaan antara do dengan does. Kemudian don't and doesn't. Dan ini kelihatan ya pakai merah deh. Sekarang I don't, saya tidak. You don't, kamu tidak. We don't, kamu tidak. They don't, mereka tidak. Tapi kalau dia tidak. It doesn't, dia juga tidak. And then that doesn't mean anything, sama juga tidak. Kemudian it doesn't, tidak. So that is the difference between do and does. Oke, next itu example berikutnya yang menyatakan tidak atau jangan ya. Ada kata di sini satu lagi nih. Jangan. Misalkan. Nanti ada lagi pertanyaan tidakkah? Bukankah ya? Bukankah? Ini pertanyaan juga ya. Nanti langsung dicontohin di sini aja. Oke, ini yang jangan, misalkan seperti ini. Oke. Misalkan kata jangan pergi. Oke, misalkan yang gampang dulu, don't go. Jangan pergi. Don't look at me. Atau don't call me, gak apa-apa, ini contoh aja ya. Don't call me, najis. Don't go, don't call me. Don't seterusnya ya. Don't go, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan telepon saya. Jangan telepon saya. Nah, ini untuk menyatakan larangan ya. Melarang tadi jangan. Tadi tidak. Nah, ini untuk menyatakan melarang langsung aja. Don't go, don't call me. Jangan. Oke, kemudian yang berikutnya, misalkan kalau bahasa kita itu, bukankah kamu kenal dia? Nah, seperti gitu ya. Bukankah kamu kenal dia? Bukankah kamu kenal dia? Apa bahasa Inggrisnya bisa tebak nggak? Oke, ini sisi ya. Bukankah kamu kenal dia? Kita bisa bikin pertanyaannya, don't you? Habis don't subject maksudnya ya. Don't you know? Kalau cowok, ya lelaki. Ya him ya. Don't you know him? Bukankah kamu kenal dia? Bukankah kamu kenal dia? Oke. Lalu bagaimana kalau pertanyaannya bahasa Indonesianya,
Bukankah dia kenal kamu? Bukankah dia kenal kamu? Bisa ditebak nggak artinya? Bahasa Inggrisnya. Oke, ini dia ya. Oke, doesn't he know you? Oke, bukankah dia kenal kamu? Nah, seperti gitu. Nah, inilah penggunaan do dengan does ya. Kemudian don't, do not, kemudian do sebagai kata kerja, sebagai question word ya, pertanyaan apakah, bukankah. Nanti di berikutnya akan lebih jauh lagi penggunaan do, doesn't untuk yang negatif, dan untuk yang negatif untuk bentuk past, bentuk berikutnya lah. Nanti di sesi berikutnya ya. Kita mulai dari yang gampang-gampang dulu aja. Yang simpel dulu, yang sering dipakai setiap hari. Ingat, do sama does itu setiap hari pasti ketemu, pasti dipakai bahasa ini. Makanya kita harus pahami dengan baik. Dan bila ada kurang jelas boleh tanya di komen, no problem. Thank you for watching.